Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dengan menyimak Mars Guru Penggerak, kiranya ini menjadi semangat bagi saya khususnya untuk mengikuti program Guru Penggerak. Dalam hal ini terutama dalam memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam sehat dan bahagia dari Supratno SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024, asal SMP Negeri 2 Kikim Barat. Untuk membuka koneksi antar materi modul 1, alangkah baiknya kita berdalam melalui pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai guru secara jujur mengakui ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kegiatan lebih ditekankan pada penyampaian materi atau transfer ilmu, atau lebih sering kita dengar dengan nama pengajaran. Yang kedua, selalu mengukur ketercapaian materi yang ditentukan pada ketika murid mencapai kriteria ketuntasan minimal.
Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, bakat dan minat siswa bisa terwujud melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, meningkatkan hasil penilaian selalu dengan kegiatan remedial. Dan yang berikutnya, memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1, saya menyadari ada semacam seberkas sinar, seberkas cahaya terang yang masuk ke dalam lubuk hati saya, sehingga itu menyadarkan saya apa yang harus saya benahi dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama menjadi komitmen saya. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan ada bagian yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, seharusnya kegiatan pembelajaran lebih ditekankan pada proses dibandingkan hanya sekedar berupa penyampaian materi atau transfer ilmu. Kemudian kegiatan pembelajaran seharusnya berpusat pada murid atau study center, dan guru mengambil posisi sebagai fasilitator atau sebagai penuntun dari anak-anak tersebut. Setiap murid mempunyai bakat alam dan bakat zaman yang nanti akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang merdeka bagi murid, tanpa ada sanksi yang membuat murid menjadi takut. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari dan harus segera menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yang melibatkan seluruh murid atau student center melalui pembelajaran abad 21 dengan cara berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian memberikan keleluasaan bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada murid. Memberikan tuntunan bagi murid dalam mengembangkan kemampuannya, baik kognitif maupun sosio-emosionalnya. Kemudian menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid, sehingga murid akan merasa aman dan nyaman ketika proses pembelajaran. Kemudian terakhir, menjadi guru yang up to date dengan perkembangan zaman, yang identik dengan hal-hal baru yang mendukung peningkatan mutu pendidik. Kita wajib meneladani trilogi yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita. Beliau yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang merupakan tokoh pendidikan mula-mula bagi bangsa Indonesia. Ingarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Terima kasih. Mari bersama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi, salam sehat, dan bahagia buat kita semua.